Bagi jemaat terkasih di GBI Harmoni yang Tuhan sudah dirikan ini, hal yang sangat indah untuk hari ini dipaparkan kepada saudara-saudara supaya kita mengerti dari apa yang sudah disampaikan oleh firman Allah dahulu maupun dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Semuanya sedang digenapi dan semuanya sedang terjadi supaya kita semua dapat menjadi jemaatnya Tuhan yang baik, tidak mengabaikan apa yang penting, tidak mengabaikan apa yang benar, tidak juga mengabaikan apa yang disebut dengan persekutuan yang baik dengan Tuhan. Inilah yang akan kusampaikan kepada saudara-saudara. Ada tragedi rubuhnya Babel atas semua adalah penghakiman Allah. Saya ulangi, tragedi dari penghakiman Allah yang sedang terjadi ini adalah atas penghakiman Allah. Saudara, saya sudah katakan kepada saudara sekalian, cobalah mementingkan pekerjaan Allah dan mementingkan Allah, supaya Allah yang mementingkan saudara. Katakan amin. Dari semua tragedi itu adalah kepentingan Allah untuk menggenapi firman-Nya, bertanggung jawab atas bangsa, bertanggung jawab di tengah dunia ini. Aku mengamati sebagai hamba Allah. Luar biasa Tuhan. Saya itu aku mau saudara-saudara kita semua merenungkan firman Allah dan khotbah-khotbah yang disampaikan kepada saudara dengan penuh hingga Tuhan akan membukakan semua rahasianya. Tragedi rubuhnya Babel atas penghakiman Allah ada tertulis dalam kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 yang akan dikerjakan lebih sempurna. Mari kita membaca bersama-sama tentunya saudara-saudara. Saya pandu dari depan 2, 3 ya. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakiman. Dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu yang telah memabukkan segala bangsa dengan segala anggur hawa nafsu caburnya. Demikianlah paparan firman Allah yang sedang terjadi. Nah, katakan amin saudara-saudara. Kalau kita melihat COVID-19 sudah berjalan 2 tahun. Dengar baik saudara-saudara, supaya saudara-saudara jangan ada yang berkata kenapa begini ya, kenapa begitu ya. Termasuk juga kalau suamimu berdosa, istri jangan berkata kenapa begitu ya, kenapa begitu ya. Harus tahu jawabnya. Dia sedang tertarik kepada hawa nafsu dan Babel di tengah segala kecurangan dan mabuk anggur hawa nafsu itu di tengah keadaan sekarang ini. Mungkin saudara akan berkata tidak ada terjadi dalam keluarga kamu. Baik, puji Tuhan, doaku dijawab. Sebab betapa celakanya orang-orang
dengan menara Babel di dalam kejatuhan itu. Rubuh, hancur dia. Alkitab pernah berkata bahwa mereka yang sedang mengalami kerubuhan itu, timpakanlah batu kepada kami, timpakanlah gunung ini, matikanlah kami karena sakitnya. Shalom saudara. Aku beberkan rahasia ini saudara-saudara, bahwa saat-saat sekarang ini banyak orang yang sedang mengalami, dan situasi bangsa-bangsa pun mengalami hal yang sedemikian. Lihat saudara, pengusaha-pengusaha besar sekarang sedang bertekuk lutut karena lihat perhotelan, lihat keadaan keramaian, lihat para wisata, lihat kota-kota besar yang bersumber daripada keramaian orang. Hari ini saudara-saudara, saudara jangan pikir, coba simak saudara-saudara, mereka sekarang sedang bertekuk lutut. Itu sebabnya minggu-minggu yang lalu kita supaya berdoa. Kesempatan itu adalah supaya mereka berdoa. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Sebab aku pun setuju dengan apa yang dikerjakan oleh Allah untuk memukul rahang lawan-lawannya. Semua kecongkakan yang ada di bumi ini dan keadaan yang sangat menajiskan. Nanti kita akan baca saudara-saudara, memang Tuhan marah di dalam imbas COVID telah memaksakan pelarangan-pelarangan kerumunan. Saudara, ini juga akan masuk kepada budaya dan adat, tradisi dan agama. Saudara, hari ini aku ungkapkan supaya saudara menyadari itu maksudnya. Supaya saya pun bukan pengkhotbah biasa, tetapi pengkhotbah yang luar biasa. Amin saudara. Dalam YouTube ini pun aku bangga bisa disampaikan kepada banyak orang, dan orang lain pun berkata luar biasa dan luar biasa, dan banyak orang berkata luar biasa pengungkapannya. Seperti itu saudara-saudara, untuk menjadi berkat bagi diri. Karena hari ini saudara-saudara, semua bangsa-bangsa mengalami ini adalah menutup keramaian, menutup gerbang hal-hal apa yang disebut dalam kerumunan, termasuk saat ini sedang memasuki gerbang gereja, agama, dan yang sejenis. Saya mau bilang kepada saudara-saudara, kalau itu terjadi kepada saudara-saudara, saudara mungkin tidak bisa bertindak atau berkata-kata dengan apa, melainkan karena kebijakan daripada pemerintah. Tapi aku akan munculkan kepada saudara-saudara kebijakan dari Allah Bapa. Amin saudara-saudara, bahwa engkau saudara sekalian jangan sampai meninggalkan persekutuan dengan Allah, dengan persekutuan yang sangat indah dan baik penuh kemuliaan. Berikan tepuk tangan. Di rumah aku lakukan, dalam kamarku. Shalom saudara. Waktu-waktuku tidak ikut ngopi-ngopi seperti orang-orang lain, supaya selaras dengan apa yang sedang ada diterapkan di tengah bangsa ini. Jangan kerumunan. Shalom. Hindari pesta pora, rame-rame. Siapa rupanya tidak ingin untuk represi dari tanah Taro sampai ke tanah Toba dan mengelilingi Tapanuli dengan segala keadaannya. Siapa yang tidak rindu saudara-saudara? Tanya Mama Tipu, dia rindu sekali. Seperti di dalam hatiku juga rindu, tapi dengan baik-baik. Shalom saudara-saudara. Aku mungkin akan umumkan dulu waktu-waktu ini. Amin saudara. Demi persekutuan yang erat dengan baik dengan Tuhan.
yang disamakan dengan penghakiman Allah yang sedang terjadi, bahwa begitu besar kerubuhan dari bangsa-bangsa, kerugian dari bangsa-bangsa, dari keramaian. Tapi semua itu saya mau katakan kepada saudara-saudara, berhentilah kedagingan, berhentilah yang namanya mementingkan diri sendiri. Shalom. Kata firman Allah yang harus dijalankan waktu-waktu ini. Berhentilah. Sebab sebelum-sebelumnya Tuhan berfirman, orang lain tidak menyimak dan tidak merenungkannya. Apa gunanya kamu memperoleh segala keadaan atau memperoleh segala isinya, kekayaan yang ada di dalam dunia ini, kalau kau binasa? Dengan kata lain, ya, kalau kau tetap masih hidup di dalam kedagingan. Shalom saudara-saudara, tetap engkau disusahkan dengan segala kegiatanmu dalam pribadi-pribadimu dan kegiatan-kegiatan baru tanpa membangun kehidupan baru. Shalom saudara. Enak kali saudara kalau mengupas barang, apa namanya, mengupas bawang, mengupas kerang, makan kerang, panggang lagi. Shalom saudara-saudara. Tapi dengan baik-baik, kalau hal itu masih terjadi, lakukanlah itu demi kemuliaan Tuhan. Amin. Amin saudara-saudara. Supaya engkau jangan berkata, di siantar aku Pak Pendeta baik, tapi di siantar engkau pikirkan pekerjaan Tuhan yang ada di GBR. Katakan amin. Dimanapun engkau berada, dengan baik-baik, supaya hal yang namanya bangunan kerajaan Allah ada pada kita. Saudara, kita tambahkan perenungan akan firman ini, mendukung dari apa yang sedang dikerjakan dari firman Allah yang kita sudah dengar. Yang pertama, Wahyu 18 ayat 4 sampai dengan ayat 8. Begini kata firman itu. Lalu aku mendengar suara lain dari surga berkata, pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut tertimpa malapetaka. Ingat ini saudara-saudara, minggu yang lalu kan ada problem solving. Mari sama-sama kita katakan 2, 3 ya. 2, 3 ya. Problem solving. Pemecahan masalah. Allah membuat pemecahan masalah. Dikatakannya kepada umat itu, pergilah kamu, jangan ikut-ikut di situ. Keluarlah kau, jangan ikut sama dengan jalan mereka. Singkirkan dirimu dan jangan kau ikut-ikutan. Amin saudara. Sebab biru bagimu kalau ada dari seorang jemaat jatuh dalam dosa. Shalom saudara. Shalom. Awak enak-enak 17-an. Shalom saudara-saudara. Maunya problem solving biarlah kuasa roh yang bekerja, tapi enggak. Baiklah, memang semua harus dikerjakan. Karena sebagai hamba, karena sebagai anak Tuhan, karena peduli dengan pekerjaan Allah, karena kita juga tidak mau orang mati jatuh di dalam dosa itu. Amin saudara. Amin saudara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Sebab ini yang terjadi saudara-saudara, akibat dosa itu, bukannya kita menjadi ganteng, menjadi lebih baik, menjadi kaya. Dengar baik-baik saudara-saudara, aku teruskan firman Tuhan yang berkata, sebab dosa-dosanya telah bertimbun-timbun sampai ke langit, dan Allah telah mengingat segala kejahatannya. Sebab itu segala malapetaka akan datang
kepadanya dalam satu hari, entah dalam berapa hari pun, dengan baik-baik, saudara-saudara. Maksudnya segala dosa yang dibuat akan membuahkan kesusahan. Shalom. Tidak kebetulan orang mati cepat-cepat. Dengar ini baik-baik, saudara-saudara. Tapi itu adalah akibat imbas daripada dosa. Loh, ada yang pendeta, dengar baik-baik. Pendeta secara khusus juga Tuhan sedang berbicara. Jangan kerjakan itu, tapi juga tidak mau dengar. Ditinduslah dia. Shalom, shalom. Tapi beda kematian orang yang percaya kepada Tuhan. Dia dijemput oleh malaikat di surga. Tetapi kematian orang yang ada dalam dosa, dia dijemput ke siksaan sebelum hari Tuhan datang untuk kalian kedua. Saudara tahu siksaan? Wih, sakit asam urat saja. Terus aduh, yang sakit. Siapa pernah mengalami bisul? Itu penyakit yang ada di sini dalam Alkitab. Itu juga sakit. Entah kenapa lah kalau bisul selalu ditambah orang. Shalom. Selalu ditambah orang supaya sakitlah mereka yang bisulan itu dan menahankan sakit hanya karena dosa. Shalom, saudara-saudara. Dosa apa kira-kira? Mari kita lihat ini, saudara-saudara. Sebab itu segala malapetakannya datang dalam satu hari, yaitu sampar dan pergabungan dalam kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Ada masa, semua masa ada akhirnya. Katakan amin, saudara. Itu diajarkan kepada kita sekalian, saudara-saudara. Maka masa waktu segala penimbunan dosa yang berakibat ada masa. Inilah punya tugas sebagai apa? Supaya kita jangan mengalami sakit-sakit yang seperti itu. Amin, saudara. Hingga tidak sia-sia ibadah, hingga tidak sia-sia perenungan firman Allah, hingga tidak sia-sia komitmen yang berkata, oh betul Tuhan, sulit apa bertobat. Amin, saudara. Tapi kalau saudara-saudara juga berkata seperti yang lain, pelan-pelan, dulu 3 bungkus, sekarang setengah bungkus, pelan-pelan, matilah tahu, setengah bungkus pun kan mematikan tuh. Shalom, saudara. Cepat untuk bertobat. Untuk bertobat tadi adalah keuntungan. Cepat-cepat. Amin, saudara. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Yesus Kristus. Sebab ada 2 hal saja yang akan disampaikan kepada saudara-saudara berkaitan dengan malapetaka yang sedang terjadi, runtuhnya Babel, COVID-19 yang kita lihat sebagai kesingnya masih terus merajalela. Dengarkan baik-baik, saudara. Pertama, terjadinya pemberitaan Injil yang dahsyat masih Tuhan akan lakukan dalam waktu ini. Terjadi penginjilan. Amin, saudara-saudara. Dalam pribadi saudara-saudara, dengar baik-baik ini. Tuhan panggil saudara-saudara supaya menjadi kesaksian. Ada penginjilan pribadi. Jangan hanya makan aja. Allah, shalom, shalom. Jangan hanya makan aja. Kalau sudah mau makan, lipat tangan begini. Cuci tangan, cuci tangan. Cuci piring, cuci piring. Aduh, shalom, saudara. Coba kita alihkan ini, saudara-saudara. Cara kita untuk menerkam dan menikmati makanan.
adalah dialihkan menjadi cara pemberitaan Injil. Amin, saudara-saudara. Shalom, shalom. Kenapa sih harus memberitakan Injil? Karena Yesus Kristus telah berkata begini, firman itu telah menjadi manusia dan dia diam antara saudara. Saya ulangi, firman itu telah menjadi manusia, maksudnya Yesus, dan ada di antara saudara, dan firman itulah Injil yang dimaksud. Bayangkan saudara-saudara, Yesus pun datang dari tempat yang maha tinggi, harus mengalami panas-panas, harus mengalami jalan kaki seperti manusia, harus menghadapi orang-orang yang tidak mengerti arti hidup. Coba ya saudara-saudara, berhadapan dengan orang gila, dengar baik-baik saudara-saudara. Itu tugas daripada hamba Allah, yaitu Yesus, dan tugasmu juga sebagai hamba Allah. Kita mau kerjakan saudara-saudara seperti ini kata firman Tuhan. Yohanes 3 ayat 34 sampai dengan ayat yang ke-35. Saya membangun pribadi saudara-saudara. Amin, amin. Mari kita baca bersama-sama 2, 3 ya. Dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Tuhan memakai kita. Ayat yang kedua tadi dalam kitab Wahyu 18 itu, engkau diangkat terbang tinggi. Shalom saudara. Mungkin engkau akan pakai mobil Avanza dulu, ya kan? Terbangnya itu kan udah mulai tinggi. Atau naik Brompik dulu. Pokoknya ditingkatkan, dinaikkan. Amin saudara. Sampai kepada naik pesawat terbang untuk memberitakan itu. Shalom saudara. Bisakah kita dengar baik-baik ini? Shalom saudara. Shalom. Saudara punya kekayaan, pergunakan itu untuk memberitakan Injil saudara-saudara, supaya bisa terbang tinggi. Karena sudah ditentukan pemberita Injil itu adalah utusan Allah, kemudian diterbitkan untuk kita mengerti bahwa penginjil yang diutus Allah itu adalah punya konsep tidak terbatas. Makanya saya akan undang saudara-saudara, sebab itu simaklah firman Tuhan ini, dikarenakan supaya kenapa harus memberitakan Injil dan tidak terbatas. Karena ada teguhan di kitab Roma yang berkata, siapa yang mau diselamatkan kalau tidak ada orang yang selamat untuk memberitakan Injil? Coba yakin saudara. Kenapa orang tidak mau memberitakan Injil? Ya karena enak-enak semua, kepentingan sendiri, bahkan juga yang sudah dirumpukan ini dengan baik-baik saudara-saudara, hanya untuk membangun kerajaan setan dan iblis, sehingga waktunya dia matilah dia. Tapi saudara-saudara dengar baik-baik, hari ini mau dibangkitkan, amin. Hari ini mau diperkaya, katakan amin. Hari ini seluruh kekayaan, kasih dan kuasa yang ada padamu bergunakan untuk memberitakan Injil, supaya genap firman Tuhan yang berkata begini. Shalom saudara. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia Yesus, dan akan meninggikan engkau sebagai sahabat Yesus, ataupun temannya Yesus, ataupun hamba Yesus Kristus, supaya setiap orang yang ada di bawah kolong langit ini bertekuk lutut. Amin saudara-saudara. Ini tugas dan pekerjaan kita, dipanggil untuk itu, bukan untuk mentertawakan. Oh hebat juga kaya, menang kaya, berapa menang judi, menjudi kamu kan tadi malam. Shalom, shalom. Kita tidak akan lagi untuk menyinggung dan berkata-kata dan akan melihat orang-orang yang ada di dalam segala kejatuhan di tengah-tengah dosa. Mari berikan tepuk tangan bagi. Tetapi semua agar dunia ini diselamatkan. Karena
besar kasih Allah akan dunia. 2, 3 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Shalom. Oleh karena Yesus sudah dikaruniakan, masakan kita pengikut Yesus Kristus juga tidak bisa memberi kasih karunia kepada mereka supaya mereka juga tidak binasa? Amin. Kita penginjil. Karena itu saudara-saudara, ada hal yang saya tuliskan di sini, saudara. Penginjilan yang diputus tanpa terbatas ini maksudnya dahsyat untuk diberi kesempatan dengan saudara-saudara sekalian mempergunakan semua fasilitas untuk bisa terbang tinggi, memuliakan nama Yesus Kristus. Puncak dari segala sesuatunya akan melebihi kemeriahan gebiar yang pernah terjadi di dalam dunia. Siapa yang melakukannya adalah orang-orang percaya. Untuk itulah saudara dipanggil sebagai orang-orang percaya, bukan untuk membuat supaya dasimu menjadi 5, jasmu menjadi 11. Dengar baik, shalom saudara-saudara, tetapi dipanggil adalah kesempatan. Dunia tidak biar lagi, semua sudah dikarantina. Tapi maksudnya saudara-saudara sekarang terbang bagaikan burung Raja Wali di tengah bencana dan segala sesuatunya. Justru dia terbang tinggi dan mencari mangsa untuk berkat-berkat bagi dia. Ingat ini saudara-saudara. Jadi pujian dan pengagungan kepada Allah yang dahsyat masih perlu riuh terdengar seperti kata Alkitab. Riuh terdengar sorak-sorai pujian bagi pengagungan kepada Allah terjadi dalam Wahyu pasal yang kedua. Nanti saudara baca di sana. Oh, luar biasa saudara-saudara. Itulah yang mau dikerjakan oleh Allah dalam waktu-waktu ini. Jangan saudara terkesan dengan COVID. Shalom saudara-saudara. Dan jangan takut dengan COVID. Shalom saudara. Aku punya kesaksian ini. Ada tukang lemari. Ternyata dia punya COVID. Turun dari istrinya, datang di sini. Bayangkan saudara-saudara, aku bersama dengan dia sampai 3 hari. Karena pertama-tama juga sudah pegang dahinya ini, panasnya datang. Dan dia pun berbilang pundaknya ini, dan dia pun berbilang gini, aku sakit ini. Istriku pun sakit beberapa hari yang lalu. Saudara tahu? Apalah COVID? Itu sebabnya saudara-saudara diurapi dengan vaksin Immanuel, karena dia vaksin itu adalah takut kepada COVID. Mari kita berikan tepuk tangan kepada Yesus. Shalom. Kedua, perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara, Alkitab yang kita baca tadi adalah kitab Wahyu tadi maksudnya. Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, kata firman itu. Karena telah tiba saatnya penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Yang kedua, sangat penting rupanya, sembahlah Allah, yaitu penyembahan dalam roh dan kebenaran. Amin saudara-saudara. Shalom. Kalau hanya penyembahan begini tanpa penyembahan dalam roh, dia hanya berkata, aku Tuhan, masuk-masuk aku. Itu bukan penyembahan dalam roh. Itu termasuk adalah sandiwara. Shalom saudara-saudara. Di tengah kehidupan kita, jangan sempat terlibat yang namanya sandiwara dunia. Apa itu sandiwara dunia? Perkataannya begini, dia Pak Pendeta, kata Pak Agus. Tapi ternyata bukan ia, melainkan dia menjauh. Tapi syukur hari ini seperti itu saudara-saudara, dia datang tepat. Mari kita berikan tepuk tangan dulu saudara-saudara. Mari berikan tepuk tangan. Maksudnya saudara-saudara,
adalah ketaatan kita kepada Allah. Takutlah akan Allah juga, supaya di dalam hidup ini penuh dengan berkat-berkat. Hari dan saatnya di mana akan kita munculkan berperilaku dan sujud sembah kepada Allah, ternyata sudah ada dan tertulis, saudara-saudara. Yohanes 4 ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24 berkata, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Amin, saudara. Shalom. Sehingga jangan ada lagi orang yang bertanya-tanya, ada apa itu? Kenapa begitu ya tata ibadahnya? Dengar baik-baik. Shalom, saudara-saudara. Shalom. Tata ibadah itu memang luar biasa. Karena ada pemimpin dari depan ini untuk menuntut. Di GBI Harmoni, Allah dalam roh bekerja sama dengan hamba-hamba. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Dia. Gak membingungkan kan? Supaya jangan saudara berkata lain tata ibadah. Ya lainlah yang dari hatimu. Sebab tata ibadah di sini adalah tata ibadah dalam roh, maunya Tuhan dan Allah sendiri yang berbicara. Karena roh itu adalah roh Allah dan Allah itu adalah roh adanya. Berikan tepuk tangan untuk Allah. Haleluya. Dengarlah baik-baik saudara-saudara apa yang difirmankan Tuhan ini, bahwa penyembah-penyembah benar sekarang ini adalah menyembah dalam roh dan kebenaran. Dan ini kejadian. Kita akan membaca Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan ayat 12. Kalau terjadi penyembahan dalam roh dan kebenaran dengan baik saudara-saudara, seperti yang saya ungkapkan beberapa bulan yang lalu, menyembah dalam roh bukan pakai bahasa. Sehingga orang Batak bilang begini, alea manami, alea manami, alea manami. Sehingga orang lain menyambutnya, latih. Shalom, saudara. Shalom. Bukan, tetapi oleh roh. Saya bacakan saja Injil inilah kebenaran. Wahyu 7 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-12. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat dihitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun palen di tangan mereka. Dengar baik saudara, daun palen dengan jubah yang putih itu adalah melambangkan kekudusan dan kesucian saudara. Dengan suara nyanyi mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas takhta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi takhta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah. Katakan amin. Menyembah Allah. Mari para pelayan semua datang. Kita akan menyembah. Dan dengan dikatakan lagi kembali saudara, sambil berkata, amin, amin, puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur bagi hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita untuk selama-lamanya. Amin. Amin firman Tuhan. Mari kita semua bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian.